Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana. Di sini saya ingin membuat tabel langkah-langkah membuat tabel frekuensi. Pertama-tama kita harus menjumlahkan dengan rumus N sama dengan kon A. Lalu kita blok tabel nilai ujian statistika, lalu enter. Selanjutnya yang kedua kita mengetahui nilai terkecil dan jumlah nilai terbesar. Yang pertama kita harus mengetahui, lalu sama dengan min, ya, lalu kita blok ya, baik. Max kita lalu sama dengan max, lalu kita blok lagi untuk mengetahui nilai terbesarnya, enter. Dan yang selanjutnya kita mengetahui range datanya. Ya, kita klik dulu di sini range. Tekan dong. Range. Ya, range. Lalu selanjutnya sama dengan, tekan lagi, sama dengan nilai terbesar lalu kurang nilai terkecil, enter. Ya, baik. Jumlah kelas ini mempunyai rumus sama dengan ketinggalan kelasnya, kelas 1 sama dengan 1 ditambah 3,332 dikali di sini pakai bintang ya, baik, dengan log dan n, lalu tutup kurung, lalu enter. Ya, baik. Lalu kita menghitung panjang kelasnya lagi, panjang kelas. Selanjutnya panjang kelas sama dengan range dibagi jumlah kelas. Maksudnya salah seperti itu, garis miring kalau dianut itu ya, sama dengan range dibagi jumlah kelas. Dibagi jumlah kelas. Ya, baik. Di situ kita bulatkan menjadi 7 dan panjang kelasnya menjadi 8. Lalu kita mencari interval kelasnya. Interval kelas, kita mulai data yang terkecil, yaitu 40 sama dengan klik di 40 nilai terkecil tadi ditambah 8 panjang kelas dikurang 1, hasilnya adalah 47. Nah, lalu kita bagi garis 47 ditambah 1 jadi 48. Lalu kita tarik ke bawah dengan jumlah nilai 7 tadi, ya, baik. Nah, lalu lepas, ya, baik, sudah. Lalu
itulah hasil interval kelasnya. Lalu kita di sini interval terbagi menjadi dua, yaitu interval frekuensi interval dan frekuensi terbagi menjadi dua. Interval dengan rumus sama dengan, kita klik sama dengan di sini di bawahnya, concatenet. Ya baik, interval datanya tadi, data kelas yang 40 sampai 88, lalu titik koma, garis petik 2 di atas, strip, lalu petik 2 di atas, lalu titik koma untuk memberikan jaraknya atau batasnya. Lalu setelah itu kita blok dari angka 47 sampai 85. Nah, baik. Sekarang lalu kita blok sampai jumlah kelas tadi. Nah, itulah intervalnya. Lalu kita membuat frekuensi. Sama dengan frekuensi, blok datanya, lalu titik koma untuk membedakan blok atas garis batasnya, intervalnya dari 47 sampai 95 tadi. Ya, baik. Lalu enter. Dapatnya 5. Nah, seperti itu. Sebelumnya itu langsung klik kalau interval tersebut, Ctrl Shift Enter untuk membuktikan jumlah datanya. Lalu di zoom, jumlah datanya sama dengan zoom, lalu blok data yang frekuensinya. Nah, enter. Nah, sama dengan jumlah data n tadi ya. Lalu kita menghitung frekuensi relatifnya. Rumusnya adalah sama dengan, baik, kita sesuaikan dulu. Sama dengan frekuensi awal dibagi menjadi jumlah data dikali 100, lalu di enter. Ya baik, dan dikarenakan di lab saya tidak bisa ditarik ke bawah, kita ulangi yang pertama tadi. Untuk bagian yang kedua kita hapus dulu ya. Baik, nah seperti itu sudah bisa. Lalu kita membuat interval frekuensi, maksudnya tabel grafik. Buat tabel grafik, yang pertama kita harus membuat diagram batang. Nah, frekuensi relatifnya ada 10, 16, 12, 20, 8, 18, dan 16. Mungkin
ini kesalahan lagi, kesalahan pada nah lalu kita blok untuk membuat grafik datanya. Blok terlebih dahulu interval dan frekuensinya. Baik. Nah, lalu ke insert. Lalu kita membuat diagram batang. Nah, saya memilih diagram ini. Diagram batang yang saya punya. Lalu kita edit dulu di chart titelnya sebagai nilai ujian statistika. Iya, mungkin sedikit kita beri warna, mungkin seperti itu. Mungkin saya menyukai warna hitam, lalu saya berkreasi dengan warna hitam. Ya, baik, saya memadukannya dengan warna orange atau kuning atau biru atau hijau atau abu, saya bingung milihnya. Lalu saya memutuskan warna orange saja. Baik, itu saja. Lalu kita lanjut merapikannya. Kita taruh ke samping dulu. Lalu kita membuat diagram garis seperti nah, yang dapat kita lihat di sini adalah diagram garis. Di situ seperti itu bentuknya ya. Tidak usah diedit lagi karena sudah tahu seperti itu. Mungkin lebih mudah diagram batang untuk lalu kita kesampingkan dulu dan kita blok lagi untuk mengetahui diagram atau grafik lingkaran. Kita pilih dulu ya, saya memilih seperti ini. Saya memilih untuk membuat ya seperti ini, dan lihatlah grafik lingkaran yang saya buat. Susun ya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, atau praktek atau resume tugas dari ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.